Shalom dan selamat malam Amang Inang. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk direnungkan pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Lukas 18 ayat yang ke-13. Lukas 18 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Ada ungkapan mengatakan, menyebut-nyebut atau menghitung kebaikan tidak akan membuatmu lebih suci. Ya, menghitung kebaikan kita atau menyebut-nyebut kebaikan kita tidak akan membuat hidup kita menjadi orang yang suci. Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dalam doanya yang menyebut-nyebut kebaikannya. Di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, kita akan menemukan orang Farisi ini membuat katalog kebaikan dirinya. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Benar, sekilas itu adalah daftar kebaikan orang Farisi ini. Namun kalau kita dalami, kalau kita selidiki, maka kita akan menemukan dari semua urutan daftar-daftar itu, sebenarnya orang Farisi sedang meninggikan dirinya. Meninggikan diri adalah perilaku yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam Injil Lukas 14 ayat yang ke-11 dan Injil Lukas 18 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian, bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang meninggikan diri akan rugi. Karena apa? Dia akan direndahkan. Sebaliknya, orang yang merendahkan diri akan memperoleh berkat, yakni dia akan ditinggikan. Namun sayangnya kecenderungan manusia, tendensi manusia adalah meninggikan dirinya. Bahkan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Supaya apa? Dia terlihat lebih baik dari yang lainnya. Sangat jarang ditemukan seperti perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai ini, yakni tentang perilaku pemungut cukai yang merendahkan dirinya. Kita melihat bahwa pemungut cukai ini berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa dengan jarak yang disebut di sini dengan perkataan jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Sungguh sebuah sikap yang patut kita teladani. Karena apa? Karena dari sikap pemungut cukai ini kita melihat ada kesadaran diri bahwa dia adalah orang berdosa. Ada kesadaran diri bahwa ia tidak layak di hadapan Tuhan
dan sesamanya, sehingga ia berdiri jauh mengambil jarak, sehingga ia menengadah ke langit pun tidak berani. Kecenderungan manusia sekali lagi adalah meninggikan diri. Bahkan kecenderungan manusia adalah merasa bahwa dirinya adalah paling benar. Padahal firman Tuhan sudah mengingat kepada kita bahwa hidup manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Maka sebagai manusia yang berdosa, kita hanya membutuhkan belas kasihan Allah. Sekali lagi, sebagai manusia yang berdosa, kebutuhan kita adalah belas kasihan Allah. Maka manginang seperti pemungut cukai ini, layaknya lah kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Layaknya lah kita berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amanginang, Martin Luther pernah berkata, kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa adalah awal dari keselamatan. Ini sejajar dengan apa yang diajarkan juga oleh Lucius Ananias Seneca. Dia mengatakan langkah pertama dalam keselamatan seseorang adalah pengetahuan tentang dirinya bahwa dia adalah manusia berdosa. Dengan mengenal perilaku kita yang berdosa, maka kita akan menyadari bahwa kita membutuhkan penyucian diri. Dan itu hanya diperoleh dalam diri Yesus Kristus. Penyucian diri hanya kita bisa dapatkan oleh belas kasihan Allah yang telah rela menebus dosa kita. Amanginang, tidak ada benda, tidak ada kekuatan alam dan manusia, tidak ada kekuatan teknologi yang bisa menghapus dosa kita. Hanya anugerah dan belas kasihan Allah melalui pengorbanannya di kayu salib yang menjadi anak domba Paskah untuk dosa-dosa kita. Hanya dialah yang sanggup menebus dan membenarkan kita dari dosa. Roma 3 ayat 24. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Maka manginang, datanglah ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Maka Ia akan meninggikan kita. Ia akan menebus dan memberi pembenaran kepada kita. Kerendahan hati akan membuat kita ditinggikan oleh Allah. Oleh karena itu amanginang, sekali lagi dalam renungan malam hari ini, mari datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, memohon belas kasih Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk merendahkan hidup kami di hadapan Allah. Kami membutuhkan belas kasihan Allah untuk menghapus dosa-dosa kami. Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan terus mengingatkan kami akan keberadaan kami sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan untuk hidup dalam kerendahan hati dan terus mengikuti teladan Tuhan Yesus yang telah merendahkan dirinya sama seperti manusia untuk menebus kami
manusia berdosa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.